Lersa alir, lersa alir, alir alir keng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Selalu sehat dan bahagia ya. Saya Ayu Ummi Farida akan bercerita tentang kisah yang berjudul Bangsa Cara dan Raga Pati, yang diambil dari buku Benang Arsip Kisah Bangsa Cara dan Dewi Ragapatmi di Mandangi, yang ditulis oleh Bapak Bustami Irawan SPD MPD, yang diterbitkan oleh Badan Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Sampang tahun 2020. Selamat menyaksikan. Ceritanya, ada seorang permaisuri menderita penyakit kulit, memalukan, wajahnya buruk dan berbau anyir, yang bernama Raden Ayu Ragapatmi. Alkisah di sebuah kerajaan kecil di Pulau Madura yang bernama Kerajaan Pacangan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Widarba. Raja Widarba memiliki beberapa istri. Namun ada satu istrinya yang buruk rupa dan berbau karena mengidap penyakit kulit. Permaisuri itu bernama siapa hayo? Ada yang tahu nama permaisurinya? Ya, permaisuri itu bernama Ragapatmi. Suatu ketika Adipati bangsa Patih menghasut sang raja untuk mengungsikan Ragapatmi. Ampun Tuan Raja, hamba berpikir permaisuri Ragapatmi hanya memalukan kerajaan. Penyakitnya semakin hari semakin menjadi. Bagaimana kalau kita angsikan saja? Kita suruh bangsa cara untuk melakukannya. Raja pun terhasut. Benar juga kau bangsa Patih. Cepat suruh ke sini bangsa cara untuk menghadapku. Bangsa cara pun menghadap raja. Ampun Tuan Raja, apakah ada yang bisa hamba lakukan? Bangsa cara, bawa permaisuri Ragapatmi ke desamu. Asingkan dia di sana. Aku tidak ingin membuat malu kerajaan dengan penyakit yang dideritanya. Perintah Raja Widarba kepada bangsa cara. Dengan rasa berat hati dan
rasa patuhnya pada raja, bangsa Cara membawa Ragapatmi pulang ke desa asalnya. Nah teman-teman, bulan demi bulan berlalu, berganti tahun demi tahun. Ragapatmi yang dirawat oleh ibu bangsa Cara hingga sembuh kembali menjadi wanita yang cantik jelita. Cantik kan? Setelah bertahun-tahun berlalu, suatu hari Raja Bidarbha memerintahkan bangsa Pate menemui Ragapatmi untuk mengetahui keadaannya. Nah teman-teman, melihat Ragapatmi yang kini semakin cantik, bangsa Pate terkejut dan mulai memainkan akal mulusnya. Bangsa Cara, raja memerintahkanmu untuk menangkap 300 ekor rusa di Pulau Mandangin untuk digunakan dalam perayaan acara kesembuhan Ragapatmi. Dengan sifat patuhnya pada raja, akhirnya bangsa Cara pergi berburu bersama kedua anjing setianya yang bernama Tandu dan Caplak. Oleh parana ala cerah, oleh bangsa Cara kemandangin. Setelah berhasil memburu semua rusa, akhirnya bangsa Cara meninggal dunia. Nah teman-teman, kedua anjing peliharaannya bangsa Cara segera menuju ke kediaman Ragapatmi untuk memberitahukan kematian bangsa Cara. Ragapatmi bergegas menuju tempat bangsa Cara. Melihat jasad bangsa Cara, Ragapatmi terpukul dan menangis. Bangun, bangunlah bangsa Cara. Kaulah yang selama ini menerima dan merawatku sampai aku seperti ini. Aku tidak akan membiarkanmu mati sendirian. Nah teman-teman, Ragapatmi meninggal di samping bangsa Cara. Kedua anjing peliharaannya bangsa Cara dengan setia menunggu jasad mereka berdua hingga mati kelaparan dan kehausan. Akhirnya Raja Bidarbha yang mengetahui kematian mereka berdua karena akal liciknya bangsa Pate, Raja Bidarbha menghukum bangsa Pate di alun-alun kota di depan masyarakatnya. Raja pun hidup dengan rasa penyesalan karena kematian Ragapatmi. Nah teman-teman, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita ini, kesetiaan, tanggung jawab, dan baik budi dibawa sampai akhir hayat. Kebatilan tak akan menang. Salam Pustaka Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lersa aler, lersa aler, aler, aler kung.